Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grali Valentino, kelas 11 KJB dalam pelajaran PKKWU KJ. Jadi materi yang akan dibahas yaitu pemrograman JavaScript ya, dalam developer website. Oke, kita sebelum membahasnya, pertama yang kita pelajari itu pengertian dari JavaScript itu sendiri. JavaScript ya, oke. JavaScript adalah JavaScript secara singkat itu bisa dibilang salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam kurun waktu 20 tahun. Bahkan JavaScript juga dikenal sebagai salah satu dari 3 bahasa pemrograman utama bagi web developer. Jadi JavaScript adalah salah satu, sini kita tulis ya, salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak paling banyak digunakan oleh web developer. Oke. Jadi bahasa JavaScript itu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan web developer. Ya, bisa dibilang pemrograman utama, bahasa pemrograman utama bagi web developer ya, selain HTML dan CSS. JavaScript dapat dipelajari dengan cepat dan mudah serta digunakan berbagai tujuan. Jadi JavaScript itu dapat dipelajari dengan cepat untuk biasanya tujuan mulai dari tujuan yang ini kita tulis, tujuan meningkatkan fungsi, meningkatkan fungsi dan bisa membuat game berbasis web ya. Selain itu terdapat ribuan template dan aplikasi JavaScript yang bisa Anda gunakan secara gratis di situs GitHub, suatu platform yang berbagi source code itu gitu ya. Oke. Sekarang kita membahas sejarah JavaScript itu sendiri. Sejarahnya di sini. Oke, kita bahas sejarahnya. Sejarah JavaScript dibuat oleh Brand X. Sejarah JavaScript dibuat oleh Brandon H dalam 10 hari. Jadi JavaScript itu dibuat dan didesain selama 10 hari oleh Brandon H, seorang karyawan Netscape. Karyawan Netscape. Pada awalnya JavaScript bernama Mocha. Oke, awalnya itu JavaScript bernama Mocha, berubah nama menjadi Mona, lalu berubah lagi menjadi LiveScript sampai finalnya itu yaitu JavaScript. Finalnya JavaScript. Oke. Versi pertama dari bahasa ini hanya terbatas oleh kalangan Netscape saja. Fungsinya pun terbatas JavaScript itu. Pada tahun 1996, JavaScript resmi disebut sebagai ECMAScript, di mana ECMAScript 2 diluncurkan pada tahun 1998, sedangkan ECMAScript 3 diperkenalkan pada tahun 1999. ECMAScript tersebut dikembangkan hingga menjadi JavaScript bagaimana yang kita kenal saat ini, yaitu di dalam website yang menggunakan JavaScript. Oke, apa sih kelebihan JavaScript itu sendiri? Oke, kita bahas di sini kelebihan JavaScript. Kelebihan JavaScript yaitu
Anda tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikannya dengan HTML. Jadi kita tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu membacanya. Jadi JavaScript itu beda dengan bahasa pemrograman lainnya. Karena JavaScript tidak membutuhkan compiler, sedangkan bahasa pemrograman lain butuh seperti C++, C itu membutuhkan compiler. Nah, dan bahasanya itu lebih mudah di sini. Lebih mudah dipelajari. Oke. Error atau kesalahan lebih mudah dicari dan ditangani. Dapat dialihkan tugaskan ke elemen halaman web atau event tertentu, misalnya klik atau mouse over. Oke. Yang terakhir, lebih cepat dan ringan jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang kelebihan JavaScript. Nah, sekarang kita bahasnya tentang kekurangan JavaScript itu sendiri. Tadi kan kita ngebahas kelebihan, sekarang kita ngebahas kekurangan. Oke. Beresiko tinggi terhadap eksploitasi. Ya. Pertama itu beresiko tinggi terhadap eksploitasi. Kedua, dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer pengguna. Nah, jadi JavaScript itu kekurangannya dapat beresiko tinggi dieksploit, atau ya bisa dibilang gimana ya penjelasannya? Dieksploit itu diretas lah, bisa dibilang oleh cybercrime, ya kejahatan cyber, kayak ya mengaktifkan kode-kode bahaya di suatu website atau komputer pengguna. Tidak selalu didukung oleh berbagai browser dan perangkat. Dapat dirender secara berbeda pada masing-masing perangkat, malah mengarah ke inkonsistensi. Jadi kekurangan itu dibacanya itu tidak konsisten di browser-browser lainnya. Sekarang kita rangkum di sini kekurangan JavaScript. Oke. Tadi dapat dieksploit. Oke, tidak selalu didukung. Dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode berbahaya. Tulisannya parah banget dulu. Nah, oke, contohnya kita bisa melihat kode-kode JavaScript pada web. Contohnya kita di sini kita klik ctrl. Nah, di sini muncul kan. Ini JavaScript. Nah, ini JS nih. Tuh. Ini JavaScript yang ada di tampilan lokalnya Chrome. Ini CSS. Nah, ini JS. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.